Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Selamat Sudana Rahman dengan NIM S11 2021 dan saya berasal dari kelompok workshop DS01. Dan pada kesempatan kali ini saya akan mencoba untuk menjelaskan atau sedikit mempresentasikan tentang apa yang sudah saya buat atas pengerjaan soal simulasi uji kompetensi yang dilakukan kemarin. Oke, di sini ada 15 perintah yang harus kita lakukan dan akan saya jelaskan satu persatu. Yang pertama, kita diminta untuk mengelola dataset dan memasukkan nama fitur ke dalam dataset. Oke, mungkin kita langsung saja ke codingannya. Oke, dataset yang kita gunakan itu ada 9 fitur di sini. Nah, di sini ada untuk fitur pertama itu Lcore, Lserv, L02, LBP, Serv STPL, Core STPL, BP STPL, Convert, dan ADM-Dash. Dan dengan target ADM-Dash. Gitu. Dataset ini berisi statistik kesehatan dan informasi kategorikal tentang pasien termasuk suhu tubuh internal dan permukaan, saturasi oksigen, tekanan darah, kenyamanan pasien saat keluar. Data ini juga memberikan wawasan mengenai stabilitas tanda vital selama masa perawatan pasien yang menjadi faktor penting dalam menentukan keputusan pemulangan. Jadi dalam dataset ini kita dapat membantu sistem membantu keputusan untuk bahwa pasien ini sudah layak pulang atau belum. Saat pertama kali melakukan load data itu ada 10 fitur. Ada satu fitur yang nantinya tidak akan kita gunakan, yaitu fitur ID atau patient number. Oke, langkah pertama yang saya lakukan, saya meload datanya sekaligus saya memberikan nama atribut pada setiap atribut yang ada, karena kalau tidak bernama atribut nanti nama atributnya masih berupa nomor array, jadi dimulai dari 0 sampai nomor terakhir. Kita coba print data info untuk pertama kalinya setelah kita namai. Ini ada version number dengan integer dan yang lainnya dengan tipe data objek. Oke, untuk perintah selanjutnya kita diminta untuk mengecek data kosong dan mengubah tipe data yang tidak sesuai berdasarkan sumber data. Nah, seperti yang saya mention tadi, berdasarkan sumber data. Dan ada perintah juga, jika tidak ada, langkah ini bisa dilewati. Berarti kita bisa masuk langsung ke validasi data. Di sini yang dilakukan adalah mengecek missing value. Sebenarnya di dalam menelaah data juga saya sudah mengecek missing value, akan tapi saya satukan dengan duplikat dan unique value gitu. Dan di validasi data kita pisahkan akan lebih mudah dipahami. Pada validasi data kita mengecek missing value. Di sini terlihat ada beberapa kolom yang memiliki missing value seperti L02, Serv STPL, dan Convert serta ADM-Dash. Setelah itu kita melakukan cek pada duplicate value. Ini duplicate value masih 0. Nah, nanti ada sedikit perubahan dan akan saya jelaskan nanti. Lalu kita melakukan pengecekan pada distribusi data target. Nah, di sini targetnya ada 4, yang seharusnya ada 3, dan nanti akan kita benarkan di langkah-langkah selanjutnya. Nah, seperti yang saya sampaikan tadi, itu perintahnya yaitu untuk cek data kosong dan mengubah tipe data yang tidak sesuai berdasarkan sumber data. Dari sumber data yang telah saya cantumkan di sini, agar lebih mudah dan lebih enak untuk dipahami, itu tipe datanya semuanya kategorikal kecuali convert. Nah, akan tetapi waktu kita cek di sini, semuanya bertipe objek atau kategorikal kecuali patient number. Nah, karena itu kita harus mengubah ini convert menjadi integer atau bagian numerik. Nah, di sini saya ubah convert menjadi numerik. Lalu kita cek lagi, convertnya sudah berubah menjadi numerik sesuai dengan sumber data yang ada. Setelah itu kita kelompokkan atau dapat kita lihat objek kolom atau kolom yang bernilai objek dan kategorikal itu ada berapa, dan yang bernilai integer atau number itu ada pasien number dan convert. Kita masuk ke perintah selanjutnya. Setelah mengecek data kosong dan mengubah tipe data, kita diminta untuk mengubah data yang memiliki format tidak konsisten dan tidak sesuai dengan tipe datanya. Lalu kita diminta untuk menghandle
data kosong, mengecek dan mengedrop duplikat data. Nah, dalam langkah 4 sampai ke 6 ini saya masukkan ke dalam langkah kelima di sini, yaitu membersihkan data. Pertama, seperti yang saya sampaikan tadi, bahwa kolom ID itu tidak digunakan karena tidak berpengaruh ke dalam prediksi atau pengambilan keputusan pada bagian target. Nah, karena itu langkah pertama yang kita lakukan adalah mengedrop kolom ID. Kolom ID-nya sudah di drop, tinggal ini berarti lalu kita melakukan cek unique value agar dapat melihat apakah value-value yang ada itu sudah relevan atau belum. Melakukan print pada unique value di sini. Pada kolom L-core sudah relevan, yaitu mid, high, low. Seperti yang terlihat pada bagian, bentar, saya sudah mencantumkan bagian atas, sudah saya cantumkan. Nah, bagian sini mid, high, low, mid, high, low. Nah, seperti itu value-value-nya yang seharusnya ada di situ. Tapi waktu kita mengecek di unique value, itu ada value-value yang tidak seharusnya ada. Seperti mid titik 1, ini stable titik 1, stable titik 2, dan yang paling terlihat itu ada di unique value pada kolom target. Hanya ada 2. Tapi bedanya hanya ini ada spasi di belakangnya. Oleh karena itu, kita melakukan penanganan pada yang perlu ditangani di sini agar konsisten dan agar bersih. Kita melakukan perubahan pada kolom keempat, ke-6, ke-7, ke-9, dan pada kolom target. Setelah kita lihat setelah kita lakukan penanganan, kolomnya sudah menjadi sesuai dengan apa yang seharusnya ada. Setelah itu kita coba mengecek duplikat value. Nah, duplikat value ini di sini muncul 9. Kenapa di sini muncul? Sedangkan waktu kita cek pada menelaah data itu duplikat value-nya, duplikat row-nya itu 0. Kolom ini bisa muncul karena kolom ID tadi sudah kita hapus. Jadi value-value selain ID itu duplikat ternyata. Nah, tetapi tidak terbaca duplikat sebelumnya karena kolom ID belum kita hapus. Karena ID itu kan pasti unik ya. Jadi tidak terbaca duplikat. Setelah kita mengecek duplikat value, setelah kolom ID dihapus, itu muncul 9 dan kita diminta untuk melakukan drop duplikat data di sini. Nah, karena itu saya melakukan drop di sini, duplikat. Setelah lawan drop kita cek, duplikatnya menjadi 0. Kita info lagi di sini. Datanya tinggal 80 dan ada beberapa yang memiliki missing value. Karena itu kita melakukan cek pada missing value yang ada. Missing value L20, stable, comfort. Kita cek. Lalu kita melakukan penanganan pada missing value tersebut seperti yang diminta. Di sini saya menggunakan random imputation dengan strategi untuk yang convert atau kolom integer itu median, dan untuk yang kolom kategori kita menggunakan most frequent atau yang paling sering muncul. Oke. Setelah itu kita masuk ke perintah ke-7, yaitu memvisualisasikan distribusi dari masing-masing fitur. Oke, kita masuk ke konstruksi data. Yang pertama kita mendistribusikan masing-masing, menampilkan distribusi yang ada pada masing-masing fitur. Sini kita tampilkan dengan bar chart gitu. Dapat terlihat bahwa sini lumayan tidak seimbang ya, terutama pada bagian label itu masih sangat tidak seimbang pada AS dan I, pada nilai distribusinya. Oke, setelah tampil kita dapat melakukan analisa pada distribusi setiap fitur yang ada. Selanjutnya, kita diminta untuk melakukan pengecekan pada fitur yang bertipe kategorikal dan mengkonversikannya atau mengencode-nya menjadi numerik agar kita dapat melakukan pengecekan pada nilai korelasi atau heat map gitu. Oke, kita melakukan encoding data di sini.
Setelah kita mengecek distribusinya, kita melakukan encoding data dengan ordinal encoder. Di sini kita mengecek pada categorical feature, kita ubah encoder dengan ordinal encoder. Setelah itu kita cek lagi data infonya. Ini dapat terlihat bahwa data type-nya sudah menjadi float dan unique value-nya sudah menjadi encode semua, yaitu 0, 2, dan 1. Dan ini ada catatan yang saya sampaikan tadi agar lebih mudah dipahami sebagai catatan aja, ya 0 itu untuk nilai low, 1 untuk nilai mid, 2 untuk nilai hex. Saya ambil contoh pada kolom anchor dan selanjutnya. Setelah kita encode, kita dapat menampilkan heat map atau correlation matrix pada fitur, atau lebih tepatnya pada semua fitur, dengan korelasi kepada target. Sini targetnya adalah ADM dash. Ini dapat kita lihat matriks korelasinya seperti ini. Dan yang paling rendah di sini adalah kolom L-core dengan nilai 0,03. Setelah menampilkan matriks korelasi, perintah selanjutnya kita diminta untuk melakukan seleksi fitur yang bisa digunakan untuk pemodelan dan yang tidak perlu digunakan dan bisa kita drop. Di sini saya melakukan seleksi fitur dengan correlation threshold-nya sebesar 0,02. Jadi semua fitur yang di bawah 0,04 itu akan otomatis dihapus. Dan di sini dapat kita lihat yang di bawah 0,04 ada L-core dan comfort. Di sini comfort ada min 0,03 dan L-core ada 0,03. Comfort berkorelasi negatif paling rendah dan L-core berkorelasi positif paling rendah. Setelah itu, perintah selanjutnya kita diminta untuk melakukan splitting dataset, lalu melakukan normalisasi atau scaling. Kita masuk ke bagian menentukan label data. Sini kita split untuk labelnya, yaitu ADM dash, dan kita fiturnya atau X-nya kita drop ADM dash. Jadi semua fitur selain ADM dash sudah kita ambil gitu. Nah, karena yang saya sampaikan tadi itu kurang merata atau tidak seimbang, jadi kita perlu melakukan resample agar datasetnya itu lebih terbaca. Karena tadi saya sudah mencoba dengan tidak resample, untuk bagian data testingnya itu tidak kebagian fitur yang nilainya paling sedikit, yaitu fitur 1. Di sini saya menggunakan teknik resample yaitu smooth, dan dapat dilihat sebelum resample itu satunya ya ada dua value untuk satu, dan setelah resample kita dapat melihat seimbang. Ini sebagai tambahan aja. Setelah melakukan resample, kita diminta untuk splitting dataset. Di sini saya melakukan split dataset data resample tadi menjadi 80% banding 20%. Setelah itu kita melakukan scaling dengan standar scaler. Lalu kita diminta untuk modeling. Nah, di sini model yang diminta adalah model decision tree dan dapatkan parameter optimal dengan grand search atau randomizer search. Oke, jadi kita diminta untuk menggunakan decision tree. Di sini saya menggunakan decision tree dan CV score untuk mengecek apakah nanti thresholdnya bagus, apakah nanti overfit, underfit atau apa itu, atau sudah sesuai. Dan di sini pada parameter grade kita menggunakan grand search dengan parameter sebagai berikut. Itu oke, sudah kita lakukan. Lalu parameter optimalnya dapat dibaca, yaitu creationnya yang menggunakan entropi, max depth-nya 5, min sample leave-nya 1, dan min sample split-nya 10. Lalu setelah itu kita diminta untuk menjelaskan hasil confusion matrix yang didapatkan. Lalu kita menjelaskan hasil akurasi, precision, recall pada training dan testing. Oke, pada evaluasinya dapat kita keluarkan atau kita printkan di sini. Akurasinya 0,87 atau lebihnya 0,88 dengan nilai presisi 0,89, nilai recall 0,89, dan advance score 0,88 gitu. Dan konfirmasinya dapat dilihat seperti ini.
dengan true positif 10, 10, dan 9. Nah, untuk tadi cross validation scoring-nya dapat kita lihat hasilnya seperti ini. Dengan training akurasi 0,85 dan testing akurasi 8,7, dan ini mengidentifikasikan bahwa model mungkin saja mengalami underfitting, tapi hanya kemungkinan kecil karena perbedaannya tidak terlalu jauh dan dapat diperbaiki atau dapat ditingkatkan dengan menambahkan kompleksitas model. Nah, ini karena dataset yang kita gunakan itu kecil ya, tergolong kecil, hanya dengan 90 pengisi atau 50 survei itu, dan setelah kita clean hanya ada 80 yang kita gunakan, dan itu dibagi 80% untuk training dan 20% untuk testing, jadi sangat kecil sekali. Dan kita dapat melihat untuk plottingnya seperti ini. Jadi indikasi untuk underfittingnya kecil gitu. Lalu kita dapat melihat konstruksi yang ada. Konstruksi adalah tabel yang menggunakan beberapa model klasifikasi. Jadi untuk true positifnya itu ada di bagian garis ini yang dapat kita lihat tadi di sini, itu 10, 10, dan 9 gitu. Jadi untuk 0-nya itu ada 10, untuk 1-nya ada 10, dan untuk 2-nya ada 9. Nah, untuk akurasi, presisi, dan recall itu kita hitung dari confusion matrix tadi. Dan untuk data kesehatan biasanya yang dilihat atau yang paling dicari itu adalah nilai untuk presisi dan recall yang tertinggi. Karena presisi dan recall itu, untuk presisi sendiri itu mengukur seberapa akurat model dalam memprediksi kelas positif. Sedangkan untuk recall itu mengukur seberapa baik model dalam mengidentifikasi semua data yang sebenarnya positif. Nah, dalam data kesehatan itu didahulukan atau yang selalu ditingkatkan itu bagaimana cara kita dapat memprediksi kelas positif, di mana kelas orang sakit atau kelas orang yang membutuhkan bantuan terlebih dahulu itu yang diutamakan. Jadi untuk presisi dan recall pada machine learning yang berbau kesehatan itu presisi dan recall biasanya yang diutamakan gitu. Mungkin untuk penjelasan atau pengerjaan dan presentasi tugas simulasi uji kompetensi yang saya lakukan cukup sekian. Apabila ada kesalahan atau kekurangan, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.